Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Bukeni dari jurusan Ilmu Hadis semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang persatuan dan kesatuan dalam Islam. Jadi langsung saja, pertama-tama pendahuluan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak hanya menekankan pada aspek ibadah individual, tetapi juga sangat memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam ini adalah konsep persatuan dan persaudaraan. Keduanya ini merupakan nilai fundamental dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Dalam Al-Quran, konsep ini ditegaskan secara berulang dalam berbagai ayat yang menunjukkan pentingnya kesatuan umat dan hubungan yang harmonis antar individu. Selanjutnya, pengertian persatuan dan persaudaraan. Secara terminologis, persatuan dapat dimaknai sebagai proses penyatuan elemen-elemen yang berbeda menjadi suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Sedangkan untuk persaudaraan itu merupakan suatu hubungan emosional yang terjalin antara individu atau kelompok atas dasar kesamaan tertentu, baik agama, kemanusiaan, ataupun kebangsaan. Dalam konteks sosial keagamaan, kedua istilah ini, persatuan dan kesatuan ini merupakan fondasi utama. Kedua istilah ini yaitu persatuan dan persaudaraan ini merupakan fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang damai, toleran, dan solid. Selanjutnya untuk term-termnya atau istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama ada al-ukhuwah, yang dimana berasal dari akar kata akhun yang berarti saudara. Dalam Al-Quran makna al-ukhuwah ini tidak hanya terbatas pada hubungan darah, tetapi juga pada ikatan keimanan. Selanjutnya ada al-jamaah, dan yang selanjutnya juga ada al-ittihad. Dapat kita lihat bersama. Yang selanjutnya ada ayat-ayatnya. Ayat-ayat dari persatuan dan persaudaraan ini. Di sini yang saya cantumkan ada 3, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 213, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang saya akan bahas di sini adalah Surah Al-Hujurat ayat 10. Untuk ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Untuk tafsir surah Al-Hujurat ayat 10 ini, yang menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, ayat ini merupakan penegasan bahwa orang-orang beriman itu memiliki hubungan ukhuwah atau persaudaraan yang sejati, bukan hanya sekedar hubungan lahiriah, melainkan karena keimanan mereka kepada Allah. Oleh karena itu, jika terjadi pertikaian atau perpecahan, maka kewajiban mukmin lainnya adalah menjadi pendamai, bukan membiarkan atau memihak. Penekanan At-Tabari juga terlihat dalam penggunaan kalimat atau aslihu baina akhawaykum, yang dimana artinya itu maka damaikanlah antara kedua saudaramu, yang dimana menurut beliau ini menunjukkan bahwa setiap mukmin ini bertanggung jawab atas persatuan sesamanya dan tidak boleh abai terhadap konflik dalam umat. Selanjutnya itu ada asbabun nuzul, di mana menurut riwayat dari Qatadah, ayat ini turun berkenaan dengan 2 kelompok dari kaum Ansar yang berselisih, yakni Bani Amr bin Auf. Rasulullah SAW dikabarkan mendamaikan mereka secara langsung. Lalu turunlah ayat ini sebagai legitimasi atas pentingnya menjaga ukhuwah dan menyelesaikan konflik secara damai di antara sesama mukmin. Adapun riwayat lain menyebut bahwa ayat ini menjadi penguat terhadap ayat sebelumnya, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, yang dimana memerintahkan kaum muslim untuk melerai 2 kelompok yang berperang
Maka pada ayat 10 ini Allah menegaskan bahwa semua mukmin itu adalah saudara. Yang terakhir ini kesalahan, sebenarnya di sini adalah kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya ini, konsep persatuan, al-ittihad dan persaudaraan ukhuwah dalam Al-Quran ini merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang harmonis, kuat, dan saling mendukung dalam kebaikan. Dalam konteks kekinian ini, nilai-nilai sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan zaman seperti polarisasi sosial, konflik horizontal, dan disintegrasi umat. Al-Quran ini memberikan pedoman bahwa menjaga persatuan dan menjalin persaudaraan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari keimanan dan perintah ilahi. Oleh karena itu, upaya memperkuat persaudaraan dan persatuan umat merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang damai, adil, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.